Halo, selamat datang di video pertama pelatihan React Native ya. Ya, di pertama ini kita akan sedikit membahas ya seperti apa itu React, apa itu React Native ya. Sekarang kita lihat isi dari konten video ini itu ada yang seperti ini. Kita lihat apa itu React, apa itu React Native, apa yang membedakan komponen React dan React Native. Nah, gambaran umum kalau misal kita punya beberapa komponen nih. Jadi karena kelebihan dari React kita bangun suatu UI itu gambarannya bagaimana dalam bentuk blok-blok itu. Nah, di sini juga ada bagaimana React berkomunikasi dengan native dan juga ada arsitektur baru React Native. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini React itu apa sih? React itu library JavaScript buatan Meta untuk membangun UI suatu website. Jadi dengan adanya React ini kita tidak perlu lagi pusing untuk mengcode misal untuk mengupdate suatu UI, memisah-misahkan suatu UI, misal dalam suatu page ada HTML, ada head dan body kan, dalam body itu misal kita bisa pisah-pisahkan menjadi komponen-komponen kecil, jadi jadikan satu itu menggunakan React tidak sulit. Nah, React juga bersifat open source dan memiliki komunitas yang besar, jadi saya yakin jika memiliki kesulitan-kesulitan di React pun kita tidak sulit untuk mencari solusinya di internet karena sudah banyak orang yang menggunakan dan juga banyak orang yang sharing masalahnya. Nah, salah satu keunggulan juga React memiliki JSX, yaitu JavaScript XML. Jadi di dalam JSX ini JavaScript bisa langsung di tengah-tengah HTML gitu, DOM HTML gitu bisa langsung di tengah-tengahnya diberi JavaScript, langsung ditaruh, misal buka kurawal, tutup kurawal, langsung dikasih variabel dari JavaScript, atau kita langsung logiknya langsung di HTML-nya gitu bisa, di for gitu, jadi menggenerate HTML-nya 5 kali gitu bisa. Nah, tapi React tidak mengharuskan kita menggunakan JSX, ini hanya fitur. Nah, selanjutnya ada Virtual DOM. Jadi dengan Virtual DOM ini itu React mengupdate UI-nya. Jadi misal nih ada kalkulator. Situ kan ada banyak pencetannya. Kalkulator ini di coding di website nih. Nah, misal kalau kita pencet 2, pencet 3, pencet 4, lalu ditambah 1, 2, 3. Nah, setiap kita menekan button, itu kan ada mengubah state. Mengubah state ini maksudnya adalah nilai yang ditampilkan. Misal ada 2, 3, 4 tadi ditambah lambang plus. Nah, setiap kita menekan, itu dia menggenerate suatu virtual DOM. Nah, virtual DOM ini adalah dokumen yang belum ditampilkan di website ya, jangan virtual ini. Jadi dalam virtual DOM ini jika ada yang berubah ketika dibandingkan dengan DOM yang asli, yang terjadi adalah ketika ada perbedaan maka dia langsung mengupdate UI-nya dengan virtual DOM tersebut. Nah, namun yang berubah tidak keseluruhannya. Yang berubah hanyalah sebagian saja. Bagian yang perlu diupdate saja. Ini tentu hal yang bagus dari React ya. Nah, selanjutnya ke React Native. Nah, di React Native ini dia sudah cross-platform mobile framework. Maksudnya ini ya, dia React Native cross-platform mobile network framework. Jadi maksudnya dia cross-platform tapi hanya di area mobile. Jadi bisa iOS dan juga Android. Jadi bukan yang bisa ke desktop, cross-platform ke desktop, cross-platform ke website, cross-platform kemana. Dia pure di mobile. Nah, JavaScript XML juga bisa digunakan di sini. Lalu ada fast refresh. Jadi misal kita mengupdate code kita, lalu langsung update ke entah itu emulator, entah itu physical device kita. Nah, selanjutnya ada native. Nah, ini native maksudnya adalah React kita. Itu sudah jadi native maksudnya. Berkomunikasi dengan native. Jadi dia bukan web atau misal kita coding menggunakan HTML, div H1, H2 yang bisa langsung dibungkus sama
dibungkus sama native. Jadi seakan-akan itu native, dari web ke native gitu, dibungkus saja. Nggak, dia benar-benar komunikasi dengan komponen natifnya. Ini ya, mobile. Jadi dia sudah memiliki komponen yang berbeda dari website. Nah, maksudnya apa? Itu bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh dari React. Misal kita hello world saja dalam dokumen. Nah, itu kita bisa langsung div hello world div ini. Berbeda dengan React Native. Dalam React Native ini kita harus masukkan dulu ke view, kita masukkan ke teks. Nah, ini salah satu perbedaannya. Untuk styling juga berbeda. Pada React Native tidak mendukung itu ya, CSS maksud saya. Nah, kalau React Native memiliki style sheet sendiri. Dan kita akan bahas ketika membuat simple aplikasi. Nah, jadi maksud saya di sini adalah building block. Building block ini yang ketika kita punya sudah coding beberapa komponen, header, body, sidebar, footer. Ya, body ini maksudnya nggak keseluruhan ya, cuman maksudnya isinya aja. Antara header sampai footer itu body itu. Nah, di sini maksudnya building block adalah ketika kita membuat komponen chart, komponen logo, komponen navbar, komponen body, sidebar, footer, kita bisa membangun suatu komponen ini jadi satu di bawahnya app ini. Jadi kita taruh, ini dibungkus header dulu, baru dia dipanggil dari app. Body, app, sidebar, app, footer, app. Nah, tidak menutup kemungkinan jika kita punya satu button atau dua button yang kita sharing komponennya, itu bisa diletakkan di body, bisa diletakkan di sidebar, bisa diletakkan footer. Jadi satu komponen dibagi ke semua. Jadi misal ketika komponen itu update atau kita pingin, aku pingin komponennya dibuat lebih bagus, maka ke setiap UI ini dia sudah mengupdate otomatis. Jadi kita sudah tidak perlu buka navbar ganti, buka body ganti, buka sidebar ganti, buka footer ganti. Nah, itu salah satu kelebihan dari React. Dan kita bisa membuat itu tanpa memusingkan gimana cara kita distribusinya jika seperti menggunakan vanilla JavaScript ya. Nah, selanjutnya kita membahas arsitektur dari React Native. Ini adalah bagaimana React berkomunikasi dengan native. Nah, kita tidak akan membahas lebih dalam seperti kok bisa JavaScript komunikasi dengan misal Swift, kok bisa JavaScript komunikasi dengan Java atau Kotlin dari Android ini. Nah, itu urusannya di sini dan kita tidak akan membahas lebih dalam. Ini hanya sekedar tahu karena ada update yang cukup membuat para developer React Native itu cukup senang. Nah, ketika kita membuat React Native, ketika mengcoding React ini ya, di React Native maksudnya, ketika kita men-start untuk development, nah dia akan memulai suatu server Metro ini. Nah, server Metro ini jika server lokal ya, kayak VM atau gimana JavaScript itu, nah dia tuh akan membundling React kita. Nah, jadi ketika kita mengcoding suatu aplikasi awalnya dari React, dia dibanding ke JavaScript, satu file JavaScript itu, dan itu sudah di-handle oleh Metro. Nah, di situ juga bisa mendeteksi jika misal ada perubahan file, maka dia otomatis bundling ulang di bagian yang butuh saja. Nah, itu menggunakan Watchman. Jadi kalau misal di Windows sudah otomatis terinstall, tapi kalau kita menggunakan Mac, kita perlu menginstalnya sendiri. Watchman. Coba saya tulis saja ya di sini. Watchman. Jadi Watchman ini buat deteksi perubahan folder saja. Nah, selanjutnya pada JavaScript yang sudah dibundling, nah ini di serial JSON dia berkomunikasi dengan UI atau modul ini ya. Nah, karena kita di sini menggunakan bridge, jembatannya cuma satu nih.
Apa yang kemungkinan bisa terjadi adalah dia terjadi bottleneck. Jadi misal komunikasinya cepat sekali dan banyak, itu dia bakal tabrakan di sini antri. Jadi kayak satu-satu di solve gitu. Dan terjadi ketika ketika terjadi bottleneck seperti itu, dampaknya pada aplikasi kita akan terjadi frame drop. Nah, lalu dari bundling JavaScript kita ketika dia berkomunikasi dengan UI misal, UI kita tidak akan mengenal bagaimana JavaScript kita membuat layout. Jadi React Native itu kan menggunakan layoutnya, menyiapkan layout itu menggunakan Flexbox, Flex ya. Jadi kalau sudah familiar dengan Flex, jadi tidak akan lama untuk belajar React Native. Nah, di Yoga ini dia akan menghitungkan seperti panjang, lebar, posisi daripada UI kita. Itu di Yoga ini buatan Meta juga, dan juga sudah otomatis terinstall ketika kita membuat React Native project. Nah, setelah itu ada modul sini yang membuat JavaScript kita berkomunikasi dengan modul natif seperti kamera, Bluetooth, NFC, dan lain-lain. Jadi modul ini akan seluruhnya di-load. Jadi kita pakai nggak pakai ketika pertama kali membuka React Native, seluruh modul akan di-load di JavaScript. Nah itu juga ya disadari pasti tidak optimal kan. Nah maka itu React Native, tim React Native dari tim open source-nya Facebook Dev, dia mencoba untuk mengupdate React Native arsitektur yang baru. Ya, di sini mereka tidak ini lagi ya, tidak menggunakan bridge lagi, dan ini sudah di-develop dari tahun 2018. Nah, sini saya tidak akan bahas dalamnya JSI seperti apa. Ya, ini sekedar tahu aja. Jadi kalau kalian belajar React Native dan ini terimplementasi, diyakini bahwa dengan arsitektur yang baru ini bisa menyamai kecepatan kita coding native atau bahkan lebih cepat. Nah, tapi itu baru klaim-klaiman ketika seminar React Native saja. Jadi ya bisa benar, ya bisa, ya percaya aja. Dia menggunakan komunikasi yang lebih optimal dari Fabric ini untuk refreshnya. Jadi daripada dia komunikasi dengan UI, semua UI-nya langsung berkomunikasi dengan Fabric ini. Dan Turbo Module ini yaitu kita tidak akan meload semua modul, dan kita meload semua hanya yang kita perlukan saja. CodeGen ini ya, JSI ini pada umumnya di dalamnya dia menggunakan C++. Nah, C++ itu kan punya tipe data. Kalau kita menggunakan JavaScript itu kan React, ya, C++ kan tidak mengenal. Nah itu makanya dia ada CodeGen untuk menggenerate tipe untuk kita otomatis. Nah, ini sudah ada, sudah dibuat, sudah siap, tapi namun masih tahap eksperimental. Ya, kita harapkan yang terbaik saja untuk React Native. Sekian untuk introduce awal pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar atau langsung saja hubungi saya. Terima kasih.